kami ini sedang mengembangkan beberapa inovasi untuk kedepannya bisa membantu pelayanan masyarakat baik di bidang kebidanan, kemudian perawatan dan juga di bidang pengobatan. Sebenarnya banyak di Puskesmas Simpang Babat ini yang sudah terakui dengan menang lomba-lomba teladan baik di tingkat kabupaten maupun provinsi. Cuman mungkin belum terekspos Pak ya untuk inovasi-inovasi kami. Nah, kedepannya saya harap inovasi ini dihargai tidak hanya sebagai sebuah makalah atau proposal saja, namun kedepannya bisa diberikan perhatian khusus oleh pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, agar inovasi ini bisa dikembangkan lebih baik dan setiap tahunnya agar lebih ada keunikannya lagi dari seluruh inovasi-inovasi yang berjalan dan diperbarui lagi terus ya. Misalnya inovasi tahun ini kemudian di tahun depan belum tentu inovasi ini relevan lagi jadi harusnya diperbaiki lagi, diperbarui lagi seperti itu. Jadi jangan sampai putus, inovasi itu jangan terhenti sampai di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our channel Indahnya Pali, inovasi daerah punya Pali. Hari ini kita ada di podcast on the spot. Kebetulan kita hadir di Puskesmas Simpang Babat. Barusan dari sholat Jumat ada semacam sosialisasi ya dokter ya, tentang produk dari ubi ganyong. Produk ubi ganyong ini adalah salah satu produk unggulan Puskesmas Simpang Babat ini untuk mensosialisasikan tentang bagaimana gizi yang cukup untuk terutama dari perkembangan balita. Hari ini telah hadir di tengah-tengah kita dokter yang masih muda, cantik pula, yang baru punya momongan Bu ya. Ibu Dr. Gita Listawati. Ibu Dokter Gita ini adalah Kepala Puskesmas Simpang Babat. Apa kabar dokter? Baik, alhamdulillah Pak. Sehat? Sehat. Hari ini kita akan mencoba bincang-bincang dengan dokter. Sebelum kita mulai tentang diskusi kita terkait inovasi, kami pengen kenal dulu nih sama dokter. Dokter, backgroundnya apa? Kemudian asalnya dari mana dokter? Saya perkenalkan, saya Dr. Gita Listawati, Kepala Puskesmas Simpang Babat. Saya ini dari lulusan Dokter Umum Muhammadiyah Jakarta. Saya lulus tahun 2017, Pak. Di mana saya mulai bekerja di Penukal Abab Lematang Ilir ini menjadi tenaga PNS tahun 2019 ya. Kemudian background saya memang asli Putri Pali. Orang tua saya asli Penukal. Dari Babat inilah. Jadi masa dosennya. Dari Babat inilah. Asli sini berarti ya. Asli Babat. Dapat tugas juga. Alhamdulillah dapat tugas di Pali. Sudah berkeluarga, dokter? Alhamdulillah sudah berkeluarga. Suami saya orang Aceh. Orang Aceh? Sama-sama satu profesi. Dokter juga? Sudah punya momongan ya barusan? Momongan baru satu. Selama berprofesi sebagai dokter, terutama sekarang sudah jadi kepala puskesmas, bisa cerita nggak dokter kira-kira apa saja tuh yang menarik, yang berkesan selama bertugas menjadi dokter ini? Saya kebetulan alhamdulillah setelah tamat kuliah dan bekerja juga mengabdi internship, kalau kami dokter ya Pak itu dari Kemenkes. Kebetulan di Palinila di Rumah Sakit Talang Ubi, kemudian di Puskesmas Talang Ubi. Kemudian saya setelah lulus PNS itu langsung di Puskesmas Air Hitam. Jadi saya itu sudah hampir setiap kabupaten. Jadi setelah dari Air Hitam kemudian saya ke Penukal Utara Tempirai dan akhirnya berlabuh di sini di Penukal di Puskesmas Simpang Babat, balik lagi kampung. Ya. Di sini banyak sekali kita, walaupun Pali ini beberapa kecamatan, banyak sekali
unik lah, masyarakatnya unik ya. Walaupun kita bahasa Pali, tapi setiap kecamatan itu beda-beda logatnya. Kalau Air Hitam itu biasa banyak dengan bahasa do-nya, ada do pasti kalau sebutan nama tuh ada do di belakangnya. Kalau Penukal Utara itu lebih ke ngape. Kalau kita orang Babat itu hampir sama, mirip, cuman bahasanya agak kerasnya di Penukal Utara. Tapi ragamnya sama, intinya sama-sama masyarakat Pali dengan keragaman dan keunikannya masing-masing. Di sini menariknya saya membaur ya, intinya membaur, walaupun saya itu pendopo, lahirnya di Pendopo. Kalau Pendopo lebih ke OO, Pak, Pendopo. Kita ke Mano, hampir sama, mirip. Nah, ketika saya masuk lagi ke kecamatan Pali yang lain, di Penukal, baik Penukal Utara, nah bahasanya agak berbeda. Kayak misalnya batuk, pilek, seleme, lelah. Beda kan? Seleme, lelah tuh awal-awal kan dipikir lelah, lelah badan, ternyata batuk kalau di sini. Bukan capek ya? Bukan capek. Terus kalau misalnya seleme, pilek ternyata di sini. Nah, tapi keragaman ini, unik ini bisa mempersatukan masyarakat menjadi Pali ini dengan keunikan ini bagus ini, dengan macam-macam ibaratnya apa ya? Kita itu bisa menyatu bersama gitu. Baik dari inovasinya, kemudian dari karakteristik masyarakatnya. Saya berusaha untuk membaur dengan masyarakat. Alhamdulillah selama ini baik-baik saja dan bisa sampai seperti saat ini. Kira-kira selama menjadi dokter nih, kemarin kan ada pengalaman di Air Hitam, kemudian di Penukal Utara. Ada tidak kasus yang dokter tangani gitu, yang unik, yang benar-benar menjadi semacam kok kayaknya ini sesuatu yang berharga gitu, pengalaman hidup gitu. Ya, kalau saya kebetulan bertugas di Air Hitam kemarin, ini tidak begitu lama, karena kebetulan di Penukal Utara kemarin belum ada dokter, jadi saya dipindahkan ke Penukal Utara di Puskesmas Tempirai. Di sana pengalamannya unik, karena saya kebetulan dulu memegang program jiwa, kesehatan jiwa, jadi saya lebih banyak bergaul dengan pasien-pasien dengan gangguan jiwa. Jadi menariknya itu kita di situ lebih harus benar-benar sabar untuk menghadapi pasien-pasien dengan gangguan jiwa. Yang unik lagi, ketika pasien jiwa tuh kenal dengan kita, tahu rumah kita didatangi sama pasien jiwa. Di sana tuh sangat menarik, karena ibaratnya bisa benar-benar tahu, apalagi kan kondisi kalau pasien-pasien dengan ODGJ itu ada yang sampai kasusnya membunuh istri sendiri dan sebagainya. Nah, di sini saya di sana bertugas untuk mensosialisasikan bagaimana agar masyarakat dengan gangguan jiwa ini tetap bisa membaur di masyarakat, kemudian tetap meminum obat dengan rutin agar tidak terjadi gangguan pada penderita ODGJ. Walaupun ibaratnya mereka dengan gangguan jiwa ini tetap harus dilindungi, dan sebagai kita masyarakat tetap bertoleransi. Jadi jangan sampai ada kesenjangan, walaupun mereka menderita dengan gangguan jiwa, tetap harus kita jaga toleransi, kita dukung, maksudnya kita berikan perhatian agar bisa menjadi masyarakat yang kemudian pulih, walaupun mereka tetap dengan obat, tapi kita bantu ibaratnya edukasi. Karena begini dokter, mohon maaf, biasanya nih kalau ada pasien dengan gangguan jiwa ini, orang-orang ini kan lebih banyak ditinggalkan. Mungkin keluarga juga sudah banyak merasa lelah ya terkait dengan mengurus orang dengan gangguan jiwa ini. Kira-kira dokter punya sesuatu nggak, bagaimana caranya supaya yang dengan gangguan jiwa ini punya orang yang peduli gitu terkait dengan ini? Kemarin kebetulan saya mempunyai inovasi tentang TikTok ODGJ, di mana judulnya saya beri TikTok ODGJ. TikTok ODGJ. Jadi keren. Itu tuh di mana pengembangan terhadap kami sudah sosialisasi waktu itu untuk agar ODGJ ini tidak terbengkalai. Nah, kita bekerja sama dengan perangkat desa maupun desa untuk pelayanan pengobatan untuk pasien OD dengan gangguan jiwa ini. Jadi setiap pasien ini mempunyai wali untuk dalam pemberian obat.
wali pemberian obat, wali pengambilan obat. Nah, agar mereka tetap terpantau keadaan kesehatannya. Di sini alhamdulillah kemarin ODGJ-nya terpantau. Ada mungkin yang menarik di salah satu wilayah Penukal Utara, ODGJ yang benar-benar ada salah satu ditelantarkan sama keluarganya. Akhirnya saya hubungi perangkat desanya untuk datang, bagaimana nih agar ODGJ ini tidak terbengkalai. Memang benar, saya dapeti waktu itu di dalam suatu rumah itu dua-duanya kakak beradik ini ODGJ. Nah, jadi pas datang saya dengan tim, dengan petugas di sini di rumah ini makan disitulah, maaf ya, buang air kecil disitulah, buang air besar di sanalah. Pas kami buka rumahnya ternyata di dalam itu cuma 2 ODGJ. Semuanya kena gangguan jiwa. Kebetulan orang tuanya meninggal dua-duanya dalam kecelakaan menurut keterangan dari tetangga setempat dan juga keluarganya. Jadi akhirnya saya minta tolong ke perangkat desanya dan juga bidan desanya. Alhamdulillah bidan desa akhirnya rutin untuk memberikan obat ODGJ-nya. Nah, di sini artinya jadi walinya ini bidan desa. Bidan desa. Karena orang tua tadi sudah nggak ada lagi. Karena orang tua tidak ada, mungkin juga keluarganya jauh atau tidak barengan, maksudnya tidak tinggal deketan kayak gitu. Jadi alhamdulillah sekarang pasien tersebut sudah alhamdulillah membaik keadaannya. Dia kan 2 bersaudara, satunya sudah bisa berinteraksi lah dengan masyarakat walaupun dengan keterbatasannya. Kemudian kalau yang satu memang agak sulit karena yang satu ini lebih ke introvert, mengurung diri. Jadi dia nggak membuka diri untuk nggak membuka diri. Kemarin sudah kami minta tolong untuk desa dan juga dari dinas kesehatan minta tolong untuk lebih diobati ke fasilitas tingkat lanjut, dirawat tingkat lanjut. Nah, kebetulan karena saat itu saya bertugas di sana. Nah, sekarang saya tidak memantaunya lagi karena sekarang sudah di Penukal, udah beda wilayah. Nah, saya harapkan mudah-mudahan tetap pasien-pasien saya di sana terpantau kesehatan jiwanya untuk pasien-pasien ODGJ-nya di sana. Itu menarik sekali ya. Dan memang ada tingkat kesulitan tersendiri ya untuk menangani pasien dengan gangguan jiwa. Kalau kita namanya menangani pasien dengan gangguan jiwa itu belum tentu satu kali itu diterima, Pak. Betul. Kan kita harus ibaratnya berkomunikasi, dia kenal dulu dengan kita. Kalau aku pakai baju putih ini, jas kebesaran ini, pasti tidak akan diterima. Karena pemikirannya udah, wah ini mau ngapain gitu. Jadi benar-benar ke sana itu harus ditemani, ibaratnya minimal keluarga dikenalkan dulu, kita ajak berbincang dulu, kita lihat dulu pola pikirnya, gangguannya sudah seberat apa, kita nilai dulu, baru nanti kita masuk untuk pendekatan. Dulu awal-awal kalau misalnya langsung seperti itu, pertama kali kan belum ada pengalaman Pak ya. Dulu pertama kali balik-balik dari rumahnya saya dicegat. Takut lah, bahaya ini. Yang lebih parah lagi, saya itu sampai di rumah tuh sampai ditunggui depan rumah sama ODGJ-nya, itu bahaya, saya takut. Akhirnya, berarti tidak membuat semangat saya untuk reda, untuk membantu masyarakat yang dengan gangguan jiwa. Akhirnya kita membuat dimana kita harus pendekatan ke keluarga dulu, untuk ke kades-kadesnya, jadi ibaratnya tetap terpantau walaupun ini di wilayah banyak kan ODGJ-nya, walaupun itu mudah-mudahan masih tetap terbatas. Makanya saya pesankan ke terutama bidan desa yang punya wilayah. Kalau misalnya ada pasien dengan gangguan jiwa, tolong dipantau, apalagi terutama obat-obatannya. Kalau misalnya obat-obatannya tinggal dikit, silahkan untuk memberikan atau mengambil obat di fasilitas tingkat pertama, baik puskesmas masing-masing, didampingi dan diajarkan cara minum obatnya serta bagaimana edukasi cara meminum obatnya, kemudian dipantau kesehatan dari pasien tersebut. Jadi itu salah satu inovasi yang dibuat oleh dokter sendiri ya, terkait dengan ini pasien ODGJ tadi. Sekarang dokter nih sudah menjadi kepala puskesmas nih, masih muda,
Alhamdulillah. Ya, artinya amanah yang diemban juga semakin besar. Yang dulu mungkin hanya wilayah tugasnya hanya mungkin satu desa begitu ya, atau ini sekarang sudah harus membawahi juga dokter-dokter yang lain. Punya ini nggak dokter, kesulitan nggak kira-kira bagaimana memimpin sebuah unit pelayanan teknis ini di... Ya, pasti yang namanya kita sekarang punya tanggung jawab lebih besar daripada sebelumnya, otomatis semua itu apapun yang terjadi di satu wilayah tanggung jawab kita itu tugasnya sangat berat sebenarnya. Tapi ya setiap amanah yang diberikan mudah-mudahan ya Allah ridhoi, sehingga perlahan-lahan tanggung jawab itu kalau kita bersama, kalau sendirian berat, Pak. Benar, Bu. Tapi karena bersama-sama jadi ringan. Jadi kuncinya kebersamaan. Kebersamaan. Jadi kekompakan lah dalam satu instansi itu perlu saling toleransi, saling menghargai, kemudian bertanggung jawab tuh sama-sama. Jadi semua apapun yang berat tadi kita pikul sama-sama agar menjadi lebih ringan. Iya. Oke. Berikutnya ini dokter, di sini kan sudah ada nih banyak sekali makanan yang dibuat dari ubi ganyong. Ini salah satu inovasi yang dibangun oleh puskesmas ini ya, dari kesehatan tradisional termasuk juga untuk gizi keluarga. Dokter sendiri bagaimana ini respon dokter terkait dengan inovasi-inovasi yang dibangun oleh rekan-rekan kerja yang ada di Puskesmas Babad ini? Di sini saya sangat mengapresiasi untuk seluruh staf Puskesmas Simpang Babad dengan keragaman dan keunikan dari seluruh inovasinya. Sebetulnya banyak inovasi yang dikembangkan di Puskesmas Simpang Babad. Salah satunya ini tentang kesehatan tradisional. Nah, yang kita lihat di depan ini adalah salah satu inovasi dalam bentuk makanan dari kesehatan tradisional yang sekarang disebut dengan inovasinya macam-macam. Salah satunya tentang inovasi ubi ganyong, kemudian inovasi rosella dan sebagainya. Inovasi itu penting dalam setiap kita bekerja di instansi manapun. Inovasi itu harus ada sebagai ibaratnya kualitas kita, efektivitas kita dalam bekerja. Nah, keunggulan kita mempunyai inovasi itu agar setiap kita bekerja itu mempunyai ibaratnya penyingkatan waktu, kemudian manfaat yang lebih banyak kepada masyarakat, dan juga sebagai kesulitan kita menjadi lebih ringan karena adanya inovasi. Nah, di sini salah satunya yang bisa dilihat ini inovasi pempek yang kemudian dibuat dengan pewarna alami, kemudian bunga telang, rosella dan pandan, dan juga ada yang di depan adalah terkait inovasi ubi ganyong serta minuman ini minuman yang sangat menarik dari ubi ganyong. Kandungan seperti cendol, tapi ini ubi ganyong di mana kandungan gizinya sangat besar, termasuk karbohidrat, kalsium, fosfor, kemudian vitamin-vitamin lainnya. Ini bisa sebagai makanan pembantu untuk meningkatkan gizi balita. Yang ini ya? Untuk makanan ini ubi ganyong. Jadi sangat baik kalau misalnya pun ada balita-balita dengan kekurangan gizi, bisa ditambahi makanan dengan ubi ganyong. Nah, selain itu untuk yang dewasa juga sebagai daya tahan tubuh dan sebagainya juga bagus. Itu salah satu inovasi yang ada di Puskesmas Simpang Babad. Kira-kira yang terakhir nih dokter, harapannya ke depan terkait dengan pelayanan kesehatan kita ya di masyarakat, terutama untuk bagaimana kita mengedepankan inovasi pelayanan publik ya, pelayanan kesehatan. Kira-kira apa sih yang akan coba dokter hadirkan nih di tengah-tengah masyarakat terkait dengan pemberdayaan tenaga kesehatan sehingga memiliki inovasi-inovasi yang tadi yang bisa menyederhanakan waktu, kemudian juga meningkatkan efektivitas dan sekaligus juga memberikan pelayanan yang lebih prima. Silakan dokter.
Saya harapkan untuk teman-teman sesama medis agar kedepannya kita bekerja memperbanyak inovasi di bidang masing-masing. Di sini inovasi itu sangat penting ke masyarakat, terutama manfaatnya untuk ke masyarakat. Dalam bentuk apapun, sekecil apapun inovasi itu pasti ada manfaatnya. Saya harapkan juga kami ini sedang mengembangkan beberapa inovasi untuk kedepannya bisa membantu pelayanan masyarakat baik di bidang kebidanan, kemudian perawatan dan juga di bidang pengobatan. Sebenarnya banyak di Puskesmas Simpang Babat ini yang sudah terakui dengan menang lomba-lomba teladan baik di tingkat kabupaten maupun provinsi. Cuman mungkin belum terekspos Pak ya untuk inovasi-inovasi kami. Nah, kedepannya saya harap inovasi ini dihargai tidak hanya sebagai sebuah makalah atau proposal saja, namun kedepannya bisa diberikan perhatian khusus oleh pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, agar inovasi ini bisa dikembangkan lebih baik dan setiap tahunnya agar lebih ada keunikannya lagi dari seluruh inovasi-inovasi yang berjalan. Dan diperbarui lagi terusnya, misalnya inovasi tahun ini kemudian di tahun depan belum tentu inovasi ini relevan lagi jadi harusnya diperbaiki lagi, diperbarui lagi, seperti itu. Jadi jangan sampai putus, inovasi itu jangan terhenti sampai di sana. Nah, jadi kalaupun inovasi itu sekecil apapun inovasi itu, apabila ada manfaatnya bagi masyarakat, itu merupakan bagus, baik dan sangat bermanfaat. Itu sudah termasuk pahala juga. Kita sebagai ibaratnya pemberi layanan untuk masyarakat. Kedepannya saya harapkan dari ide-ide kreatif dari tenaga kesehatan ini bisa memunculkan inovasi-inovasi yang membantu dalam melayani masyarakat, terutama untuk Kabupaten Pali. Baik. Terima kasih dokter, waktunya kita udah bisa diskusi tentang inovasi dan apa saja yang dikerjakan di Puskesmas Babat ini. Kedepannya kita sama-sama berharap supaya ekosistem inovasi di kabupaten ini menjadi lebih baik dan juga ada apresiasi yang lebih baik pula, karena akan memberikan motivasi yang lebih besar kepada tenaga-tenaga kesehatan di Kabupaten Pali. Itu saja pemirsa bincang kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.